Ya, yang selanjutnya Bu Reski. Oke. Kemudian Pak Mulis. Smoking ya. Ya, selanjutnya Muhammad Arifudin. Ya, oke. Kemudian Fitriyanti Hasmuri. Yang terakhir Pak Taswin. Nah, demikianlah perkenalan dari kelompok kelembagaan. Selanjutnya kami persilakan Pak Anwar untuk mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Devi terkait nanti dia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan hidup hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti training of trainer angkatan pertama pendamping di Salawat serta salam senantiasa kita lakukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi umat. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, sebelumnya saya diberikan amanah untuk memperhatikan terdiri di hadapan Bapak ini. Kami diberikan amanah untuk mempresentasikan bahan-bahan yang diberikan oleh kelompok dua ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka saya langsung saja. Yang pertama, sebelum kita melakukan kegiatan ini, pertama-tama ada pretest. Pretest ini mungkin Bapak bisa baca nanti di lapangan pada saat kita eksekusi nanti di pada kali ini. Nanti saya kira di sini tidak perlu saya harus bacakan karena panjang materi ini. Tadi sudah diperkenalkan nama-nama yang ada di kelompok dua ini, yaitu judul yang kami bawakan adalah manajemen dan tata kelola kelembagaan budaya pangan. Jadi pembahasan yang kita bahas pada siang hari ini adalah yang pertama konsep dasar pengembangan berita pangan, yang kedua penyusunan ADART berita pangan, yang ketiga kontrak farming berita pangan, yang keempat kelembagaan berita pangan. Next. Jadi tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah peserta diharapkan mampu memahami manajemen dan tata kelola kelembagaan berita pangan. Next. Indikator keberhasilan yang pertama, memahami konsep dasar pengembangan berita pangan. Yang kedua, memahami tugas dan fungsi pembangunan berita pangan. Yang ketiga, menyusun ADART berita pangan. Yang keempat, memahami kontrak farming berita pangan. Selanjutnya, latar belakang. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo melalui program Astra Cita terkait dengan ketahanan pangan menjadi isu nasional bahkan internasional. Yang kedua, perubahan iklim El Nino dan La Nina, konflik geopolitik yang kemarin terjadi di Rusia itu adanya konflik sehingga kebutuhan sarana pupuk kita di dalam negeri akan berdampak pada
pembatasan ekspor serta kebijakan moneter pun menjadi tantangan utama dalam menyiapkan ketersediaan pangan. Selanjutnya, Kementerian Pertanian menghadirkan program budidaya pangan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Keempat, budidaya pangan adalah kelembagaan usaha pertanian yang beranggotakan petani dengan umur 17 sampai 39 tahun. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Next. Ini adalah proses bisnis budidaya pangan. Yang pertama, mungkin nanti di sini saya koreksi, yaitu lahan oplah IP 100 atau cetak sawarannya IP 0 menjadi 300. Mungkin nanti teman-teman ini kenapa ada IP 0 sampai 300 harus tetap 0, 100, 200 sampai 300. Kalau 0 sampai 300 itu masa 0 sampai melonjak ke langsung 300, mungkin ada di yang nanti Bu Devi di situ. Kemudian persiapan, di sini persiapan tentu teman-teman sudah melaksanakan sama ini. Ada pertemuan pembentukan budidaya pangan, kemudian ditetapkan di kantor desa, disahkan oleh kantor desa, kemudian pembuatan proposal pengusulan alsintan, kemudian yang jadi permasalahan juga kemarin itu pada saat penjemputan anggota-anggota budidaya pangan yang ada di Sinuta, yaitu jumlahnya 15 petani luas sama. Ini mau tanya ada semua orang ini yang apa di sini? Ada juga ini. Siapa tahu ada orang yang empat di sini. Oh ya, lanjut. Jadi bagaimana skema dari prosesnya ini sehingga budidaya pangan ini bisa mendapatkan pendapatan 10 juta per orang per bulan. Materi ini sudah disampaikan nanti kedepannya juga nanti pada saat nanti kita adakan pertemuan di budidaya pangan ini nanti bisa kita sampaikan. Next, prinsip budidaya pangan operasional. Tadi juga ini materi itu sudah disampaikan tadi. Yang pertama, tujuan dari budidaya pangan adalah terlaksananya penambahan luas tanah dan panen sehingga terjadi peningkatan produksi melalui peningkatan IP. Yang kedua, terbentuknya kelompok milenial dengan jumlah 500 orang per kelompok melakukan pengolahan lahan 200 mendapatkan bantuan alsintan saponi penghasilan minimal 10 juta per orang per bulan. Yang ketiga, terbentuknya lapangan pekerjaan baru sebagai anggota budidaya pangan. Yang keempat, terjadinya pertumbuhan ekonomi di tingkat desa melalui aktivitas budidaya pangan. Yang kelima, terbentuknya kemandirian petani dalam hal sarana pertanian, mampu membeli alsintan secara mandiri dan lain sebagainya. Itulah tujuan utama budidaya pangan yang kita bentuk. Selanjutnya, skema organisasi budidaya pangan ini yaitu ada manajer, kemudian sekretaris, kepala divisi produksi, kepala divisi alsintan, kepala divisi panen, pengolahan dan pemasaran serta hilirisasi, kemudian kepala divisi keuangan dan umum. Jadi masing-masing kepala divisi ini ada bagian-bagian. Yang pertama, untuk kepala divisi produksi ada operator pertanaman, operator tata air dan pengendalian OPT, operator dari pupuk dan pestisida. Untuk kepala divisi alsintan, operator prapanen dan pasca panen, operator perbengkelan dan suku cadang. Sedangkan kepala divisi panen, pengolahan dan pemasaran serta hilirisasi adalah operator panen, pengolahan dan pemasaran serta operator hilirisasi. Untuk divisi keuangan dan umum adalah operator keuangan dan operator bagian umum. Jadi skema organisasi ini nanti kita tampilkan di sekretariat budidaya pangan. Kalau ini ditampilkan di sini itu bagusnya masing-masing anak-anak itu supaya cantik. Next,
Jadi penegasan di sini adalah peserta struktur organisasi dalam perkembangan. Yang kedua, diskusikan uraian tugas masing-masing dari struktur organisasi yang di dalam. Next. Dia kerja pasang nih. Jadi inilah bapak-bapak tugas pengelola brigade pangan secara umum. Jadi nanti ini mungkin saya tidak usah bacakan ini, nanti kami serahkan bahan ayatnya ini kepada bapak-bapak sebagai pembelajaran yang ada di lokasi masing-masing nantinya ini, mulai dari manajer sampai revisi yang ada tadi. Next. Lanjut. Ya, kita masuk ke tahap kedua, yaitu tadi apa itu AR, AD dan AR. AD, ART, anggaran rumah tangga, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tanda tanya. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berkedepangan. Dokumen ini berisi aturan-aturan yang mengatur organisasi dan kegiatan berkedepangan, termasuk tujuan, keanggotaan, kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, serta tata tertib brigade pangan. Next. Manfaat AD ART adalah menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi, menciptakan keteraturan dan ketertiban, mencegah terjadinya konflik, meningkatkan akuntabilitas, dan mewujudkan tujuan. Itu anggaran dasarnya, lakukan. Next, penyusunan AD ART berkembang, mengoptimalkan pengelolaan organisasi melalui AD ART yang transparan dan akuntabel. Poin-poinnya adalah pentingnya AD ART dalam organisasi. Yang pertama, penyusunan AD ART menjadi dasar untuk pengelolaan dan pengaturan hak serta kewajiban anggota dalam berkedepangan. Itu dia kenapa tidak bisa Selanjutnya, partisipasi pemangku kepentingan. Proses penyusunan AD ART melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan organisasi. Transparansi dalam pengelolaan AD ART yang baik akan meningkatkan transparansi sehingga anggota dapat memahami hak dan kewajiban mereka. Selanjutnya, akuntabilitas organisasi. AD ART yang jelas berkedepangan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Pedoman operasional organisasi. AD ART berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan operasi organisasi dan menjaga keberlanjutan dari brigade pangan. Next. Ini adalah contoh AD ART berkedepangan, nanti kami share di sini. Kemudian ada juga filenya ada kami siap kampanye juga di Word yang tinggal ganti-ganti nanti apa namanya sesuai dengan permintaan. Oke, next. Next, bawah ini juga ya, Next. ya penugasan Jadi langsung. nanti kasih nanti penugasan untuk peserta dikelompokkan berdasarkan berkedepangan masing-masing. Menyusun AD ART berkedepangan. Mulai Nanti satu hari. Bapak mendampingi penyusunan AD ART berkedepangan ini sebagai kelengkapan pembuatan akta notaris, pembuatan NPWP nantinya. Siap. Next. Kontrak paling brigade pangan. Jadi kontrak paling adalah sistem yang memungkinkan brigade pangan mendapatkan akses pasar melalui kesepakatan dengan perusahaan atau pembeli. Bahasa Inggrisnya OTL. Oh, pikir. Jadi strategi efektif kontrak paling brigade pangan. Yang pertama, koordinasi dengan off-taker. Sistem ini Goyang-goyang. Sistem
tim ini melibatkan koordinasi antara petani dengan off-takers, seperti belum meningkatkan efisiensi dalam distribusi hasil pertanian. Yang kedua, dukungan sarana produk. Dengan kontrak farming, petani mendapatkan dukungan dalam penyediaan sarana produksi, membantu meningkatkan produktivitas pertanian. Selanjutnya, keuntungan bagi petani, yaitu petani memiliki kapasitas dalam pemasaran hasil pertanian, mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga. Next. Strategi penurunan kelembagaan usaha berkedepankan untuk petani. Ini pendekatan partisipatif, yaitu strategi penurunan kelembagaan usaha harus melibatkan partisipasi aktif dari petani agar sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan mereka. Yang kedua, pelatihan petani. Memberikan pelatihan kepada petani sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha dan memanfaatkan sumber. Akses pasar. Meningkatkan akses pasar bagi kelompok petani dapat memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok dan meningkatkan pendapatan mereka secara keseluruhan. Selanjutnya, peningkatan kapasitas. Meningkatkan kapasitas kelompok petani akan membantu mereka untuk mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan pasar. Next. Jadi, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan. Pelatihan untuk petani dan pengelola berkedepangan guna meningkatkan keterampilan dan daya saing di pasar. Ada 3 poin di sini, yaitu pelatihan teknik pertanian modern untuk petani, yaitu meningkatkan pemahaman petani tentang metode pertanian terkini. Yang kedua, manajemen lahan yang efisien sebagai fokus pelatihan, mengajarkan petani cara mengolah lahan secara optimal. Selanjutnya, pelatihan pemasaran hasil pertanian untuk meningkatkan nilai jual, membekali dengan strategi pemasaran yang efektif. Mudah-mudahan ketiga aspek ini nantinya ada dukungan dari baik dari balai besar pertanian Batang Kalbu maupun dari Polbantang ini terkait dengan inovasi terkaitan dengan hal-hal yang ada kita sebutkan tadi. Next, pentingnya akses pasar bagi petani, yaitu membangun jaringan distribusi yang efektif untuk hasil pertanian. Yang pertama, harga lebih baik, membantu petani mendapatkan harga optimal. Yang kedua, kerjasama kolaborasi antara pedagang dan instansi. Yang selanjutnya, akses pasar sangat penting bagi kesejahteraan petani. Yang keempat, yaitu jaringan distribusi perlu dibangun untuk pemasaran hasil dan ujung-ujungnya adalah RP, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Next, kesimpulan. Dengan menerapkan manajemen dan tata kelola kelembagaan berkedepangan dan efektif diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan, mengembangkan pertanian modern dan meningkatkan ketahanan pangan. Next. Kapun. Terima, thank you. Oh iya. Los compostos, arroces, pendientes, los agricultores, conocimiento institucional, DDP, transmitido, espereso, VC, del Valle del Artinya. Sawah hijau nampak menawan. Petani menanam padi pagi hari. Ilmu kelembagaan BP sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk masa depan nanti. Thank you. Oke, sekian presentasi ini. Bagi yang tadinya menggunakan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.